Nggak apa-apa kali ya kalau suami suka bantuin kerjaan istrinya. Nah, sebenarnya aku tuh nggak nyuruh Pak suami itu buat cuci baju, tapi semenjak aku jualan, Pak suami itu suka bantuin aku ngerjain kerjaan rumah. Ya, walaupun cuma cuci baju doang, tapi udah alhamdulillah banget karena Pak suami itu udah ngebantuin ngeringanin pekerjaan istrinya. Padahal Pak suami itu baru pulang kerja karena pakaian kotor itu udah numpuk banget, makanya dicuci sama dia. Nah, suami yang suka bantuin kerjaan istrinya bukan berarti istrinya itu galak atau suaminya itu takut pada istrinya. Tapi karena emang suaminya itu pengertian sama istrinya, karena kan udah ngurus anak, masak juga, ngurusin rumah, apalagi kayak aku jualan juga, udah pasti capek banget. Selesai cuci piring, aku lanjut ke kamar dan ternyata ngelihat para bocil udah mainan hand body. Sebenarnya mereka tuh bukan mainan hand body, tapi mau pakai hand body. Ternyata hand bodinya itu kebanyakan. Nah, apalagi si bocil yang satu ini nih, kebanyakan Neng pakai hand bodinya. Karena dia kesel hand bodinya itu nggak kering-kering atau nggak habis-habis, akhirnya dia cuci tangan lah sama ayahnya. Lagian siapa suruh coba pakai hand body banyak banget. Tapi kayaknya sih ini kerjaan kakaknya ngasih hand bodinya itu kebanyakan. Terpantau dua anak ini lagi akur dan lagi mainan susu. Itu susu bukannya diminum, malah buat mainan. Padahal mainnya itu baru sebentaran doang, tapi ini adiknya udah dibikin kesel sama kakaknya. Nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba aja ngambek. Nah, yang dimarahin kakaknya, yang ngebaikin adiknya. Karena kasihan kali adiknya ngelihat kakaknya itu dimarahin. Selesai dengan drama sebelum tidur, ini videonya aku lanjut pagi-pagi. Tapi tumben-tumbenan ini ibu yang satu ini udah bangun sebelum subuh. Dan mumpung masih pagi, ini pakaian yang udah dicuci sama Pak suami langsung aja aku jemur. Karena kalau nggak langsung buru-buru dijemur, nanti bakalan lupa. Bisa-bisa ngejemurnya itu bakalan sore. Beres dengan perbajuan, ini aku lanjut ngeliat Magicom, ternyata masih ada nasinya. Ya udahlah, aku goreng aja buat sarapannya kakak Nabila. Bikin nasi goreng ala-ala aku itu nggak pakai ribet, bumbunya nggak ada yang diulek atau yang diiris. Pokoknya bumbunya itu bumbu jadi aja. Tadi aku udah masukin telur diorak-arik, ini dikasih royco, dikasih merica, sama dikasih bawang putih bubuk. Udah gitu aja bumbunya. Nah, biar tambah sedap aku tambahin lagi saus tiram sama kecap. Nah, pokoknya aku tuh kalau bikin nasi goreng kayak gini bun, nggak pakai ribet. Sebenarnya kalau bikin nasi goreng bumbunya yang diulek itu enak banget, tapi aku tuh males bun karena suka lengket di wajah. Nah, kalau bikin nasi goreng yang bawang putih sama bawang merahnya itu cuma diiris-iris aja, anakku tuh nggak doyan sama bawangnya, makanya aku bikin nasi gorengnya itu kayak gini aja. Karena sejauh ini anak-anak tuh nggak ada yang komplain aku bikin nasi gorengnya kayak gini, kata dia sih enak. Padahal kan kakak Nabila itu sarapannya udah pakai nasi goreng dan ternyata dia minta dibekelin lagi tuh nasi gorengnya. Berhubung kakak Nabila itu kalau sarapannya lumayan agak lama, ini aku siapin dulu buku-buku yang mau dibawa hari ini. Karena semalam dia tuh udah ketiduran bun, makanya buku yang mau dibawa hari ini belum diganti sama dia. Nah, daripada nunggu dia makan kelamaan baru ganti buku, akhirnya emaknya lagi yang turun tangan. Jadi dia sarapannya udah kelar, ini tas sama perbekalannya tinggal dibawa aja. Untuk bekal sama minumnya sengaja ditenteng karena kalau dimasukin ke dalam tas udah pasti berat banget.